Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dafir Saubari dengan NIM 2554011010101. Saya sebagai guru bahasa Arab di Madrasah Ade Mambul Ulum 1 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada Winhas Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang At-Tahiyat wa Ta'aruf. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan metode pembelajaran Problem Basic Learning. Marilah kita simak bersama pembelajaran video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina ma'arin budari unsa wa dzakar. Sebelumnya saya absen dulu. Aisyah Majid, Aisyah, Al-Fatul Jannah, Adia, Ana Astuti, Anis Malfiro, Faiza, Halimatus Soleha, Khofifah, Ismawati, Lidiatus Soleha, Lutfia, Maida, Maya Ramadhani, Nabila, Nabiatul Hikmah, Namin Fitria, Nazatul Afifah, Nur Maisa, Putri Nur Arisa, Putri Ana Ningsih, Sabrina Salsabila, Selvia, Sila Rahmawati, Siti Aisyah, Safiratus Solihah, Lutfia Izin Elmi, Lisa Aprilia Safitri, Intan Tri Hapsari. Jadi untuk kesempatan kali ini tidak ada siswa yang absen. Baik, tahiyat, at-tahiyat pun ta'aruf, salam dan berkenalan. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang, ada baiknya kita harus mengetahui identitas orang yang kita jumpai. Ini adalah bagian dari
akhlak. Karena ketika kita berjumpa dengan seseorang, tidak mungkin kita hanya diam, tidak memperkenalkan diri, dan tidak mengenal siapa yang ada di hadapan kita. Yang pertama tentunya ketika kita bertemu dengan seseorang, kita harus memulai dengan salam. Setelah kita memulai dengan salam, ada baiknya kita menanyakan siapa nama orang yang kita temui, dari mana asalnya, dan lain sebagainya. Juga tidak lupa kita harus memperkenalkan diri, siapa diri kita, dari mana kita perkenalkan ungkapkan kepada orang lain. Di dalam bahasa Arab, di dalam Islam, ketika kita bertemu dengan seseorang, tentunya harus kita mulai dengan salam. Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Cuma seperti ini. Di dalam anjuran Islam, ketika kita menerima satu kebaikan dari seseorang, maka kita harus membalas kebaikan itu melebihi apa yang kita terima. Contoh, ketika kita menerima salam, ketika seseorang mengucapkan Assalamualaikum, semoga keselamatan dilimpahkan kepada, maka kita harus menjawab minimal waalaikumsalam, dan kita dianjurkan melebihi waalaikumsalam warahmatullahi. Itu berarti kita membalas kebaikan orang lain melebihi dari apa yang kita terima. Ketika orang mengatakan assalamualaikum, kita jawab lebih panjang waalaikumsalam warahmatullahi. Kata waalaikumsalam warahmatullahi bisa disingkat, misalnya waalaikumsalam warahmah. Salam itu makrifat, maka warahmah juga makrifat. Redaksi awalnya waalaikumsalam warahmatullahi. Assalam makrifat dengan al, warahmatullahi makrifat dengan wadhaf dan wadhaf ini. Sekarang ketika kita singkat waalaikumsalam warahmah, maka ar-rahmah ketika tidak diidhafahkan kepada lafaz Allah, kata rahmah diberi al di awalnya agar menjadi makrifat. Jadi dijawab ketika orang mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmah. Berarti kita membalas kebaikan orang melebihi dari kebaikan yang kita terima. Itu tentang salam. Selanjutnya, ketika kita bertemu pada pagi hari, misalnya selain mengucapkan assalamualaikum, kita juga bisa mengucapkan sabahul khair. Berarti selamat pagi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bertemu pada siang hari atau sore hari, bisa kita mengucapkan masaul khair. Kemudian setelah kita berbasa-basi dengan salam, kita menanyakan kabar dari seseorang yang kita temui dengan mengatakan kaifa halu, apa kabar? Jawaban dari kaifa halu misalnya ana bil khair walhamdulillah, saya baik-baik alhamdulillah. Kemudian kita memperkenalkan diri, misalnya kita ingin tahu nama seseorang, bagaimana kita menanyakannya dalam bahasa Arab? Kita bisa mengatakan masmuk, siapa namamu? Kemudian orang itu akan menjawab ismi Fatimah, nama saya Fatimah. Ketika seseorang bertanya kepada kita, masmuk, siapa namamu? Kita menjawab ismi Fatimah. Kemudian kita ingin mengetahui nama orang lain, maka pertanyaannya adalah wa antum, dan kamu siapa? Maka orang yang kita tanyai juga menjawab ismi Ahmad. Jadi sekali lagi, ketika kita bertemu dengan seseorang, kita awali dengan salam, assalamualaikum. Kemudian orang itu menjawab waalaikumsalam.
Kemudian kita bertanya namanya, Masmuk, siapa namamu? Ismi Fatimah, misalnya seperti itu. Kemudian orang itu balik bertanya kepada kita, wa anti, berarti siapa namamu? Disingkat wa anti, siapa kamu? Maka kita jawab ismi. Oke. Sebelum dilanjutkan pada materi selanjutnya, kita coba untuk mempraktekkan, coba untuk meja bagian utara berkenalan dengan bagian tengah. Coba ucapkan salam, kemudian dijawab oleh meja tengah. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tanyakan nama. Anggap ini satu orang, yang bertanya juga satu orang. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masmuk. Ismi Fatimah. Ismi Aisyah. Oke. Sekarang setelah salam, coba sekarang kan pagi hari, kita gunakan sapaan selamat pagi dengan mengatakan Sabahul khair. Salam dulu, kemudian setelah dijawab katakan Sabahul khair, selamat pagi. Kemudian dijawab Sabahan nur. Misalnya di sini mengucapkan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Kemudian Sabahul khair, Sabahun nur. Masmuk Ismi Fatimah. Kemudian ditanya lagi, wa anti Ismi Aisyah. Misalnya seperti itu. Coba lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahun nur. Masmuk Ismi Fatimah. Wa anti Ismi Aisyah. Oke. Itu adalah langkah awal perkenalan kita ketika berjumpa dengan seseorang. Coba kalau barusan itu bersama-sama, sekarang satu-satu. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahun nur. Masmuk Ismi Aisyah. Wa anti Ismi Fatimah. Selain kita mengenalkan diri nama, juga kita harus mengenalkan diri dari mana asal kita, dengan bertanya misalnya min aina anta, dari mana asalmu. Berarti ketika bertanya min aina anta, ini menanyakan tentang domisili kita, alamat kita. Misalnya Tobai Timur, Tobai Asyartiyah. Kalau Tobai Barat, Tobai Al-Garbiyah. Kalau Tobai Tengah, Tobai Al-Wusta. Min aina anta? Ana min Tobai Asyartiyah, Tobai Timur. Ana min, saya dari Tobai Asyartiyah. Kam umruk, berapa umurmu? Umri titik-titik sana. Di sini diisi tahun. 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dan seterusnya. Misalnya dari awal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masmuk Ismi Fatimah. Wa anti Ismi Mahmudah. Min aina anti? Ana min Tobai Asyartiyah.
Wa anti min aina? Ana min Qabai al-Wusta. Kam umruk? Berapa umurmu? Maka dijawab umri 11 sana. Umurku 11 tahun. Baik, kita coba bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmu? Oke, begini saja. Coba tidukan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Waalaikumsalam warahmah. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah ana bi khair. Atau bisa dibalik, ana bi khair alhamdulillah. Ana bi khair alhamdulillah. Masmu? Masmu? Ismi Fatimah. Ismi Fatimah. Wa anti? Wa anti? Ismi Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halu? Bi khair walhamdulillah. Masmu? Ismi Fatimah. Min aina anti? Ana min Qabai asy-Syarqiyah. Wa anti? Ana min Qabai al-Wusta. Oke, silakan duduk. Nah, baik. Selanjutnya masing-masing kalian saya berikan tugas untuk diisi sesuai dengan apa yang telah kita belajar di depan tentang perkenalan, saat Anda perkenalan. Saya kasih waktu 10 menit untuk diselesaikan.
Baik, saya rasa sudah 10 menit. Kita silakan bagi yang selesai untuk dikumpulkan. Kesempatan kali ini kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam